Ya, Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Guru. Jadi Pak Guru ini mungkin teman-teman yang non SFTBI, Pak Guru itu adalah Pak Budi Ipung ya yang tadi Ya, memberikan pembukaan. Kemudian Bu Guru itu Bu Kiki, Kepala Sekolah SFTBI Jakarta, ya. dan guru-guru saya lainnya yang hadir itu semua adalah guru-guru saya. Mungkin saya spesial juga akan mention ada Om Aris Sanjaya di sini. Oh Halo Om iya. Aris, Om Aris Halo Sanjaya. Pak Manis. Oke, karena saya ikut foto tripnya Pak Guru Om Aris di Hmm. Guilin dan Sang Jace. Bacanya sih Cang Cace katanya begitu Om Oh. Radio. Oke, jadi Guilin ini saya 2 kali dalam setahun Hmm. di 2013. Sedangkan Cang Caci itu udah lama berarti ya. Cang Caci itu di tahun 2015. Tapi karena dalam satu rangkaian Ya, saya coba sampaikan di dalam acara ini. ya. Oke, terima kasih juga teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan virtual karena saya merasa berhutang budi dengan diajak dengan jalan-jalan yang tadi disebutkan Om Radit ya. Ada yang Iya. New Zealand, ke India dan sebagainya. Jadi saya mencoba untuk mengajak juga ke Guilin dan Chiang Caci. Kita Ya, Om. mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin saya ingin mengajak teman-teman, mungkin ada yang tanya Guilin ada di mana. Nah ini, jadi Guilin itu rupanya kalau kita lihat di map, itu persis di atasnya Vietnam. Jadi kayaknya ini provinsi yang paling selatan ya dari Cina ya. Sebetulnya ini kotanya ternyata hanya setingkat kabupaten. Oh, Kabupaten Cina gitu Om maksudnya Om. Kabupaten di Cina. Dan di situ tempat suku minoritas Yao. Oke. Jadi di situ ada suku minoritas Yao. Nanti kita akan lihat ini apa namanya orang-orangnya di sana. Hmm. Dan kita menuju ke sana terbangnya adalah dengan dari Malaysia kita pakai Air Asia, Om Radit. Oh, itu udah yang direct ada Om? Iya, ini direct. Oh, oke, oke. Cuman kalau kita lihat ya, itu jaraknya sekitar 4 jam dari Kuala Lumpur. Pesawatnya pakai Air Asia itu pagi jam 6.45. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kita flight yang terakhir dulu kita bermalam di Kuala Lumpur. Hmm. Bermalam ngemper dulu di LC City dulu, waktu itu masih Air Asia ada di LC City-nya. Ya. Itu mulai deh perjuangannya, kita mulai ngemper dulu di semalam di Bandara Kuala Lumpur, kemudian pagi-pagi kita jam 5 udah boarding ya, berangkatnya jam setengah jam 6.45, kira-kira 4 jam baru menuju ke Guilin. Oke, lalu di Guilin ini point of interest-nya apa sih sebenarnya kan begitu? Ya, betul. Jadi ada banyak sih sebenarnya, cuman di dalam foto ini saya mencoba untuk fokusnya ada 3 tempat yang menarik, yaitu di Jingkeng. Jingkeng itu adalah pemandangan teras sawah, kemudian Sianggongsan. Sianggong itu nama bukit, San itu bukit, jadi Bukit Sianggong. Oh. Kita melihat pemandangan gunung dan bukit, dan kemudian kita menyusuri sungai Lijiang. Jadi sungai Li. Oke, kita mulai. Jadi Jingkeng ini biasanya disebut, ada yang menyebut Longseng atau Longji ya. Itu luasnya 10 ribuan hektar. Jadi sepanjang mata memandang itu sawah-sawah begitu ya. Dan kita begitu nyampe siang, kita
jalan kaki dari Dajai, namanya Desa Dajai ke Tianto Village. Lebih kurang 3-4 jam jalan kaki. Itu trekkingnya gimana Om? Naik turun kah apa tangga? Trekkingnya naik. Rata-rata mungkin 30 derajat lah ya. Oh, oke. Oke, kita mulai aja lihat ya. Ya, boleh Om. Oke, saya mencoba untuk berurutan ya, biar teman-teman bisa seolah-olah hadir di sana. Nah. Jadi, begitu kita turun dari bis, kita masuk ke pintu gerbang, dan kendaraan bermotor dilarang masuk, tidak ada motor, tidak ada mobil. Jadi kita jalan kaki. Ini adalah pemandangan pertama. Di sebelah kanan itu ada kabel car ya. Sebetulnya ada opsi juga kabel car, tapi kalau kabel car biasanya turis-turis yang one day trip lah ya. Ya. Dan biasanya otomatis melihatnya adalah melihat pemandangan dari atas nih. Oh. Kita akan kehilangan banyak pemandangan yang bagus-bagus. Ya. Jadi ini adalah para porter ini, ibu-ibu yang waktu itu mungkin umurnya udah 60-an, 70-an ya. Jadi masing-masing membawa barang-barangnya kita nih. Jadi kita disambut oleh para porter, masing satu orang. Kita waktu itu 13 atau 15-an peserta lah. Ya. Disambut oleh para porter ini. Dan masing-masing membawa tas kita, terutama tas kamera kita dan baju untuk 2 malam di sana. Oh, kalau transportasi tradisional gitu ada nggak sih Om di sana Om? Di area ini kita jalan kaki aja. Oh, murni jalan kaki berarti ya dari pintu ini ya? Murni jalan kaki. Oh, oke. Oke, kita next ya. Ya. Nah, ini ibunya Nisrina, saya nggak tahu Nisrina hadir atau enggak. Mudah-mudahan hadir di sini. Halo Nisrina. Ini saya sengaja tampilin ya. kakak saya almarhum yang menemani Nisrina, dan ini sebagai sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman mungkin yang merasa capek atau jalannya udah nggak kuat, ya, jangan khawatir. Ada ya, porter tersedia ini tentu saja harus membayar ya. Iya, betul. Karena pemandangannya menurut saya bagus ya. Sayang kalau kita lewatkan gara-gara kakinya nggak kuat atau apa ya. Ya, betul. Kakak saya kebetulan waktu itu habis operasi pinggul, jadinya kita ada yang ngangkut lah. Ya. Oke, kita mulai. Foto saya nanti akan terbagi menjadi 2, Om Radit. Ya, siapa? Yang pertama adalah foto dokumentasi seperti ini, dan kemudian nanti kita ada yang saya merasa yang saya rasa pantas lah disebut dengan foto karya lah. Om, dokumentasi aja bagus gini Om, jadi pengen sana. Oke, ini dari beberapa ratus meter dari pintu masuk kita dihadapkan dengan pemandangan ini. Cakep gini ya. Kita terus terang baru pertama kali ini kita bingung juga di dalamnya ada apa begitu. Rupanya ada bukit-bukit dan kemudian ada bangunan-bangunan yang seragam coklat. Ini adalah ada rumah, ada hotel. Oh. Atau mungkin ya kayak tempat istirahat gitu kali ya? Tempat istirahat begitu kali ya. Oh iya. Oke. Nah, ini tidak jauh dari pintu masuk tadi, saya ingin tunjukkan hamparan-hamparan sawah nih Om Radit. Mantap bener. Nah, mungkin saya ingin teman-teman merasakan bahwa di sana benar-benar tidak ada suara motor, tidak ada suara mobil, sepi gitu kan. Nikmat banget. Dan hanya langkah kita aja yang kedengaran nih. Ya betul. Nah, kita akan melalui ini, Om Radit. Ya. Jalannya ini yang warna putih ini, kita akan melalui ini. Mungkin berputar-putar mengikuti kontur tanahnya ya. Oh, oke. Dan lebarnya mungkin hanya sekitar 1 sampai 1,5 meter lah. Kalau kita berpapasan itu udah pasti minggir-minggiran gitu ya.
pinggir-pinggiran. Kalau Iya, iya. Om Andy ketemu saya, mungkin salah satu harus ngalah lah. Itu berarti track-nya macam-macam ya? Ada yang maksudnya ada yang tangga, ada yang datar gitu ya, Om ya? Ya, track-nya macam-macam dan tidak selamanya kita ada di alam terbuka seperti ini, Om Radit. Oh, Kadang kita melalui kayak semacam semak-semak hutan begitulah ya, oke. dan atau melalui perumahan. Hmm. Dan di situ kita mencari apa ya, spot-spot atau pemandangan yang menurut kita menarik. Betul. Ini saya hanya ingin melihat suasananya, bahwa kita akan melalui jalan-jalan yang berwarna putih ini. Banget. Masuk ke perkampungan, kemudian keluar lagi, dan kita belum tahu nih hotel kita ada di mana. Rupanya hotel kita masih jauh di balik bukit ini. Oh. Yang tadi kita sebutkan, kita berjalan hampir 4 jam. Menuju hotel itu. Tergantung berat badan kita sih, Om Radit. Wah, aku sama Om Edi udah paling belakang dah. Kalau saya sih terus terang tertinggal nih. Saya agak-agak tertinggal, jadi hampir 4 jam. Dan kita kalau dalam perjalanan ini, saya lanjutkan aja. Ya. Sekali lagi, ini yang jalan-jalan putih ini yang jalannya kita menuju ya. Dan ini bisa dijamin pasti tidak bisa berombongan ya, karena masing-masing kecepatannya berbeda-beda, dan yang pemandangan yang menarik juga berbeda-beda, sehingga pasti terpisah lah dari rombongan. Ini kita bulan Maret, jadi pada waktu itu belum ditanemin, masih kondisi sawahnya. Yang saya dengar sih dari pengalamannya, terutama yang sering ke sana, kayak misalnya Om Aris yang sering ke sana, setiap musim sebenarnya memiliki keindahan sendiri-sendiri. Pada saat airnya penuh juga bagus, pada saat hijau seperti ini juga bagus, pada saat menguning, atau pada saat ada 4 musim kan di sana, itu semuanya bagus-bagus. Mungkin teman-teman yang perlu lihat adalah ini, di balik ini ada bukit-bukit, dan ini semua persawahan di sejauh mata memandang, dan kita berada di suatu kesunyian ya. Kayaknya sangat-sangat menarik di sana. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini kenapa warnanya agak beda gitu ya, Om Radit ya? Ya. Dengan yang sebelumnya. Ya. Ini saya ambil di bulan Oktober. Oh, beda waktu. Di saat dimana kita sebetulnya ingin di saat padinya menguning nih, tapi kita selisih 3-4 hari keduluan ditebang. Berarti ini lagi habis panen berarti, Om? Habis panen. Nah, ini sawah padi-padinya itu dijemur di pematang-pematang ini, Om Radit. Oh. Ini yang membuat warnanya kuning ya, kayak di atas ini. Iya. Jadi membuat suasananya agak kuning. Nah, ini beda kan, ini hijau ya. Ini berarti bulan Maret. Jadi ini masih seri kita perjalanan menuju ke hotel. Kita menikmati kesunyian lah ya. Oh, tenang banget ini kayaknya. Tenang banget. Sesekali ada suara burung, tidak ada suara Vespa, Pak Guru. Tidak ada suara mobil gitu. Damai lah ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Suasana pedesaan banget ya, Om, kayaknya. Kenapa, Om Radit? Suasana pedesaan banget kayaknya. Benar. Gitu. Benar. Nah, ini setting ya. Ini di acara keesokan harinya, mereka berjajar. Nah, saya cuma pengen nunjukin ya di belakang-belakangnya ini ya masih banyak sawah-sawah, dan berjajar karena saya punya foto berjajar yang nggak settingan dan kayaknya bagus, nanti saya sampaikan. Nah, ini yang porter tadi, Om? Contoh, ya tadi itu porter yang suku Yao. Nah, ini tipikal jalannya, Om Radit.
Jadi Oh, jalannya waduh. sempit begini dan rata-rata menanjak 30 derajat, 40 derajat lah. Waduh. Dan nanti kita melalui gedung-gedung yang tadi itu rupanya kayak mungkin kayak apa ya, kayak rumah susun gitu kali ya. Hmm. Dan kita Halo? Mungkin ada sedikit koneksi, teman-teman ya. Kok ya suaranya kok? Kan? Cek, cek, halo. Halo? Suaranya hilangkah? Mungkin koneksi Om Wahyunya sedikit terganggu. Tapi teman-teman tadi yang dibawakan sama Om Wahyu itu dari awal perjalanan masuk di pintu gerbang itu udah ngeliatin suasananya tenang banget, nggak ada kendaraan yang boleh masuk. Dan teman-teman yang lain juga kalau misalnya pengen ke sana juga tadi kita lihat juga di satu slide-nya ada yang digotong sama eh, porter ya, jadi 4 orang ngegotong 1 orang, jadi nggak terlalu sulit gitu ketika kita pengen jalan ke sana, bisa ada eh, helper lah buat membantu kita buat jalan-jalan gitu. Jadi suasananya di sana tenang, tapi jalannya juga mungkin kalau saya, Arya, itu juga agak repot ya buat jalannya. Tapi 4 jam jalan nggak kerasa sih kalau misalnya eh, suasananya kayak gitu bisa bisa ternikmati lah, terbayar lah dengan jalannya. Ya agak capek juga sih. Oke, kita sambil menunggu koneksi dari Om Wahyu, sini ada beberapa pertanyaan juga. Ada Bang Radit pernah ke sana belum, Om Imran? Om Imran mau ke sana, mau mengajak boleh, boleh banget. Dari rata-rata juga ada pakai sepatu roda aja, Mas Radit. Nggak ada yang muat untuk sepatu roda aja. Gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman ada sedikit gangguan teknis di Om Wahyu. Jadi sebentar ya. Mungkin ada teman-teman di sini dari beberapa slide yang tadi di awal ada yang mau ditanyain dulu, bisa di chat gitu, nanti bisa dibacain. Gitu. Ya gitu. Terus ada juga mau sekalian baca ya. Ada yang nanya, Tante Linda, kalau lagi ditandu, terus tiba-tiba mau turun boleh nggak? Terus naik lagi. Mending jalan, Tante Linda. Jalan, ngikutin dikit boleh lah. Gitu. Tapi kita juga pengen nanya gitu, mungkin ditanya habis berapa gitu. Nah, sudah ada. Halo Om. sorry, waduh ini listriknya Gak apa-apa. malu ini. Gak apa-apa Om. Tadi sudah sampai halaman berapa ya? Sebentar. Sampai yang tangga Om. Bangga ya. Sampai yang tangga. Itu aku sama Om Andy, Arya kayaknya ngerasa, ya Allah Gusti, pengen dilurusin aja gitu ya, itu tangganya. Maaf ya teman-teman ya. Nah, oke. Gak apa-apa. Oke. Jadi saya lanjutin. Wah, ini saya ngelihat ada Om Deddy nih. Halo Om Deddy. Halo Om Deddy, selamat malam Om. Halo, apa kabar Om Deddy? Oke. Fotografer senior juga mungkin kenal teman-teman. Oke. Eh, jadi ini tipikal jalannya Om Radit ya. Jadi jalannya nggak lebar begitu yang saya tadi bilang. Kalau kita ketemu pasti kita mengalah. Dan sama sekali ini yang sangat heran adalah kenapa di Indonesia banyak tukang ojek, di sana nggak boleh nih.
motor mocin juga nggak ada gitu ya. Jadi semuanya Ya. sehat-sehat, semuanya naik jalan ini. Oke, ini yang saya sebut tadi, tidak selamanya kita ada di udara terbuka. Oh. Kita melalui semak-semak begini, ya mungkin 30% kita akan ketemu, mungkin ada penduduk di sini. Nah, nanti di situ kita akan foto human interest lah ya. Ya, ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, otomatis semua foto mungkin berbeda kali Om Radit, karena mungkin yang gesit udah duluan 1 kilometer lebih depan dari kita gitu kan, bertemu dengan lain-lain, jadi Beda-beda beda-beda gitu lah ya. Yang besar-besar kan lebih menikmati alamnya, betul. Pura-pura moto padahal tarik nafas ya. Padahal tarik nafas. Oke, nah ini akhirnya setelah 4 jam kita berjalan, akhirnya kita ketemu dengan hotel nih. Hotelnya sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah hotel. Yang tulisan merah itu, Om, ya? Yang sebelah kiri ini ya. Ya. Ini hotelnya. Ini udah, kalau kita lihat udah yang puncak ya, tapi rupanya masih ada yang lebih puncak lagi gitu kan. Ya. Nah, jangan seneng dulu untuk menuju ke hotel, kita masih naik tangga lagi. Ini hotelnya Tian Ranju. Nah, ini di kota Tiantou tadi ya, di desa Tiantou tadi. Ya. Lebih kurang tadi kita berjalan berarti udah 14 km, Om Radit. Wih, mantap kali. Dan naik pula ya, Om. Dijamin kurus, Om Radit, habis dari sini. Sip. Oke. Okay. Saya tidak diet tapi jalan. Ini saya mencoba untuk sharing. Ini adalah suku Red Yao yang saya tadi bilang. Oh. Ini ibu-ibu ini mungkin udah umur 60-an begitu ya. Dan mereka yang membantu kita, ini yang paling kiri ini saya yang setia menemani saya, Om Radit. Wih, setia sekali. Setia, dia ini tas saya nih, tas koper saya yang isinya 200, semuanya dibawa sama dia sendirian, termasuk tripod. Dan ini bukan topi, Om Radit, ini rambut asli. Rambut yang digulung. Oh. Jadi mereka terkenal dengan rambutnya panjang, bisa 2 meter, 1,5 meter, begitu, Om Radit. Ini dia sebut dengan Red Yao gitu ya, sukunya, suku Red Yao. Ini yang saya sebut tadi bilang, ini kita sengaja untuk meminta mereka copot rambutnya, pura-puranya mandi begitu, untuk kita foto ya. Oke. Om Andy juga nanya nih, Om, ada anak gadisnya nggak katanya? Apa? Ada anak gadis nggak yang ngangkat itu, nenek-nenek semua? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Betul kan? Ternyata ada, Om Radit. Om Andi ada, Om Andi. Nah, kembali lagi lah ke sini yang tadi ya. Itu mungkin berkat doa. Kalau Om Andi berdoa, mungkin dapat yang muda, Om Andi. Nah, ini kenapa saya bilang begini? Ini saya bulan Maret ke sana sama ibu ini. Ya. Terus kemudian bulan September saya ke sana lagi. Ya. Ketika saya masih di atas bis, si ibu ini lihat saya. Loh, kok masih ingat Om Radit? Oh. Wih, mantap sekali ingatannya. Dan kemudian kita memang dilarang ngasih tip ya. Oke. Cuman karena saya lihat dia ingat sama saya, yang kedua kalinya berarti ya. Dan dia nemenin saya. Jadi kalau kita misalnya kita sunrise kan biasa kita berangkat jam 4 begitu ya. Dan biasalah teman-teman udah duluan begitu, saya ketinggalan sendiri sama ibu ini di suatu saat karena saya merasa udah waktunya sholat subuh. Ya udah saya sholat subuh di pinggir jalan begitu, gelap-gelap lagi pakai senter. Si ibu-ibu ini ngeliatin kali ya, saya lagi ngapain gitu ya. Nah, jadi begitu yang kedua kalinya, walaupun dilarang ngasih tip, saya kasih deh 100 yuan. Sebagai penghargaan lah karena dia ingat sama saya. Iya, dari segitu banyak tamu kan ingat. Dari sekian begitu tamu banyak, dia masih ingat gitu. Iya, betul-betul.
Yang muda ada sih Om Endi, tapi nggak ada di foto ini Om Endi. Oh, Oke, itu. oke. Nah, ini Om Radit, saya beranikan diri, ini foto karya pertama untuk Guilin. Saya Oke. kasih judul Beriringan. Si yang itu ya, yang tadi ibu-ibu tadi itu ya. Ya, jadi ini bukan settingan Om Radit, ini karena saya kebetulan terlambat, Heeh. jadi yang lainnya udah duluan, ini kan masih muter ke kanan dulu, mungkin jaraknya bisa setengah jam perjalanan lah menuju ke sini. Oh. Jadi kebetulan banget saya bisa dapetin momen ini, Untungnya jalan belakang ya, Om. untung jalan belakang. Nah, kesabaran itu kan diajarin sama Pak Ipu kok, Om. Akhirnya dapat foto. Ya, Keren. jadi ya ini ada sentuhan-sentuhan sedikit lah ya, sehingga Ya. maka kita sebut apa namanya foto karya lah. Ini juga di sela-sela kita berjalan, saya ada ibu-ibu yang lagi melihat sawahnya begitu ya. Ya. Ini juga bukan settingan Om Radit, jadi Oh. kita dari atas kita lihat di bawah ada ibu-ibu ini, ya udah kita capture lah. Pas banget ya. Pas banget ya, iya. Nah ini saya ingin menunjukkan ada sepotong sawah yang bentuknya lucu gitu ya. Kemudian di belakangnya, latar belakangnya ada landscape yang perumahan, kemudian ada perumahan lagi, ada ini, kayaknya bagus banget ya. Mungkin suasana ini nggak bisa direkam 100% ya, karena sebelah kirinya juga seperti ini, ya kan, 180 derajat. Betul. Saya ngambil satu potong ini. Oke, ini mungkin berarti di bulan Oktober ini kita terasering-nya, di mana di sebelah pematang-pematang ini ada jemuran sawah, Om Radit. Oh. Jadi warnanya, jemuran padi, sorry. Jemuran padi. Ini padi-padi nih, padi-padi. Mungkin teman-teman bertanya seberapa luas gitu ya terasering-nya ini, mungkin bisa dilihat aja di sini ada kebetulan nggak sengaja ada Yang listrik ya? yang listrik gitu. Oh, sebagai pembanding ya, Om ya. Sebagai pembanding, jadi betapa luasnya ini ya. Aha. Dan warnanya benar-benar kuning karena padinya sudah dijemur gitu ya. Nah, ini mungkin lebih gampang, lebih jelas lagi, dia lagi menggiling padi. Jadi rupanya di sana itu padi itu dipotong bersamaan. Puluhan ribu hektar itu rupanya dipotong bersamaan rupanya, Om Radit. Oh. Jadi kalau kita terlambat datang, ya semuanya udah terpotong semua. Oh. Begitu pula kalau kita waktunya menanam padi, katanya ya, kebetulan saya kepingin juga ke sana lagi, berair semua gitu. Oh. Jadi apa namanya, di semua musim sama-sama indahnya sih, gitu Om Radit. Iya. Nah, ini suasana setelah kita berburu sunrise, which is nggak dapat karena mendung gitu. Tapi ini kita masih kebagian ada 5 atau 6 petak sawah yang masih kuning. Iya, ini bagus banget itu. Sehingga ini saya jadiin kayak point of interest-nya lah. Ini kisaran jam berapa, Om? Ini setelah sunrise berarti sekitar jam 7-an, Om Radit. Oke. 7 pagi. Jadi warna kuningnya masih. Dan mungkin teman-teman bisa lihat apa namanya landscape di belakangnya ya. Layering belakangnya. Layering-layering-nya. Nah, ini kita setting ada porter-porter tadi biar seolah-olah lagi berpanen begitulah. Karena kita kebagian hanya sawah yang ketinggalan ditebang begitu. Padat ya. Gede banget. Ini kan perbandingan dari sawah ini dari yang sebagian tadi yang kuning tadi, Om ya?
Iya, betul. Gede banget. Yang sebelumnya ya. Iya, iya, betul. Ini kan ada juga nih, ada orangnya juga nih sebetulnya merah kecil-kecil ini. Hmm. Oke, Oh, itu ya, betul. iya. Kecil banget tapi, Om. Ini belakangnya juga masih layer-layer ya, Om Iya. Radit ya. Nah, ini saya kasih nama nggak imbang begitulah karena saya bingung juga. Saya buat hitam putih. Hmm. Ini ada suku Yao tadi di sebelah kiri, yang sininya kosong. Ya ini sekedar Ya. untuk bahan ini aja deh. Nah, ini kita papasan ini yang saya tadi bilang bahwa angkutan di sana hanya keledai ya. Bukan Hmm. kuda tapi keledai, dan ini sama apa namanya, sama Usirnya lah, apa ya? petaninya lah ya, yang mengangkut barang-barang. Jadi Hmm. nggak ada mobil, nggak ada motor, Adanya itu. adanya hanya hanya ini. Kalau si keledai ini boleh dinaikin atau hanya khusus barang, Om? Ada yang dinaikin, saya pernah lihat ada. Tapi maksudnya kita sewa begitu. Ya, buat transportasi gitu kan. Soalnya tadi Tante Lina nanya kalau lagi ditandu, tiba-tiba terus mau turun boleh lagi ya, terus naik lagi. Ah, kayaknya sepanjang jalan sebetulnya begini, Mbak Linda ya. Ya, Eh, Semuanya kayak jalan kaki ya. Dan no. ini sepi banget, sepanjang 14 kilo itu mungkin hanya rombongan kita, Om Radit. Oh, jadi nggak terlalu banyak ya, Om? Kita mau nggak ada Hmm. turis-turis juga nggak banyak. Bahkan sepanjang perjalanan, seingat saya sih, kita nggak pernah ketemu orang lain ya, kecuali penduduk, dan penduduknya pun juga jarang sekali sih ketemu Oh, jalan seperti ini. gitu. Jadi benar-benar sepi, sunyi, mungkin enak banget lah Iya, suasananya. tenang banget ya, pedesaan banget. Ya, Hmm. ini pemandangan saya di Ya, persis di depan hotel kita, Om Radit. oh, itu bagus banget. Jadi mungkin beberapa menit sebelumnya ini penuh dengan kabut, dan begitu muncul matahari, kabutnya hilang, dan kebetulan ada teman kita yang masih ketinggalan di sini, ya udah Hmm. kita masukkan aja dalam frame lah. Ini cuacanya gimana, Om, di sana? Kalau misalnya teman-teman mau ke sana, persiapannya dinginkah? Apa daerah panaskah? Oke, kalau bulan Maret itu suhunya dingin di 16 derajatan. Uh, lumayan ya. Kalau malam bisa sampai 11 sampai 10 begitu. Lumayan dingin berarti ya. Jadi kalau kita tadi naik ke atas untuk sunrise, udah Iya, pasti kita dingin banget ya. iya, iya, betul. Tapi kalau di bulan Oktober, yang keduanya, itu suhunya sekitar 27, 28, begitulah. Oh, normal ya. Sudah sebanding Iya. lah ya. Saya Bagus. lanjutin ya. Ya, Om, ini bagus banget ini. Ih. Nah, ini foto dokumentasi, ini mungkin untuk mengakhiri foto sawah-sawah ya, biar teman-teman nggak bosan dengan lihat sawah. Ini ibu-ibu, teman-teman, kita ada beberapa tempat sih, nggak banyak, Hmm. souvenir-souvenir. Ini bagus, saya beli yang kayak gini nih untuk tutup piano saya, sampai sekarang masih bagus. Yang sebelah kiri ini. Dan barang-barangnya ya made in China lah ya, otomatis ya. Iya, Om. Oke, ini yang human interest, Om Radit. Saya coba, ini saya kasih judul Ini keren. Yao Boy begitu. Jadi sepanjang jalan tadi ada orang lagi duduk dan sebagainya, ini menjadi objek kita lah. Jadi ini bukan settingan, dan masing-masing akan ketemu yang berbeda-beda nih Om Radit. Oh, ini warga sananya ya? Warga sana. Sebetulnya beberapa detik sebelumnya ada anjingnya yang di sebelah sini nih. Kiri. Ketika saya mendekati, anjingnya lari deh, tinggal anak ini aja. Nggak apa-apa. Untungnya dia nggak ikutan lari Om Radit. Jadi Nah, saya itu dapat dia. bahan. Ekspresinya juga dapat. Ya, saya lanjut ya. Boleh, boleh, Om. Nah, ini juga
di salah satu rumah-rumah yang kita lalui ada mbak-mbak lagi melukis. Saya buat dengan hitam putih ya. Iya. Ini kayaknya lagi dilihat sama adiknya kali. Oh, kirain si Mbak itu ngelukis adeknya. Saya juga lupa tuh dia lagi ngelukis apa nih. Ini yang dicari Om Andy ya ini yang muda. Ini namanya bukan red yao, Mandy. Ini kayaknya yellow yao. Ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Om. Nah, ini saya sengaja kasih warna kuning. Ini artinya udah accepted, Om Radit. Ini dulu saya pernah masukin ke ujian lanjutan nih. Ya, oh KBI. KBI. Ya. Apa namanya, saya masukin dan udah accepted lah. Ya. Jadi kita masuk di salah satu rumah penduduk, kemudian kita melihat mereka lagi masak lah ya. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Oh, mau info sedikit Om. Jadi teman-teman di sini bagi belum ada yang tahu ujian KPI, di Sekolah Foto Cabudi Ipung ada di kelas lanjutan itu kita buat portfolio 29 foto ya Om ya. Ya, betul. Nah, gitu. Salah satunya foto Om Bayu yang ini gitu maksudnya. Gitu. Jadi ini artinya ini udah pernah accepted ya. Di ujian ya. Ujian apa namanya portfolio. Ya. Oke, lanjut. Ini bapak-bapak, kakek-kakek lah yang kita temui. Beberapa teman yang kebetulan hampir bersamaan, karena seperti yang tadi bilang kan kita berbeda-beda ya kecepatannya. Nah, kita ketemu. Saya tanya nih, tadi lihat kakek-kakek enggak begitu ya? Jawaban mereka ada yang enggak, ada yang lihat. Oke, begitu yang lihat ini. Ini pengemis atau bukan begitu kan? Kalau saya menurut saya bukan pengemis nih. Oke. Tapi ada yang bilang ini pengemis. Kalau menurut saya bukan. Kenapa? Karena kalengnya tertutup nih, kalengnya nggak terbuka. Simbiotik banget dah. Dan memang si kakek ini dia ngomong apa nih, apa begitulah ya. Cuma karena kita nggak ngerti, ya memang saya rasa sih bukan pengemis ya, penduduk situ lah ya. Ya benar. Tapi wajahnya sama ininya saya senang sih ngeliatnya. Iya, karakternya keren dong. Iya, bener ya. Mudah-mudahan kalau kita ke sana lagi masih ada nih Bapak ini. Nah, siap. Jadi teman-teman nanti akan diajak sama Om Wahyu ke sana. Oke, kita lanjut ya. Oke, Om. Oke, ini lucu. Menunggu ibu lah ya. Ini jadi di salah satu ada apa ya, ruko begitu ya, ada ruko. Anaknya kayaknya ibunya lagi ngobrol lah ya sama teman-teman begitu nih. Anaknya kayaknya lagi lagi apa namanya? Lagi nunggu nih. Dilepas sendiri tuh. Ya, saya iseng aja saya ambil dan kayaknya menurut saya lumayan bagus ya. Bagus Om. Dengan apa namanya hitam putih gitu. Ini warnanya sebenarnya merah nih yang ininya tulisnya Sending Chinese ini. Warnanya sih amburadul sih sebenarnya. Jadi makanya pakai ilmunya Om Yuri lah ya, kita hitam putihin aja gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Om. Nah ini jarak jauh saya ngambilnya karena kalau dekat pasti anjingnya lari kayak tadi gitu ya. Oke. Jadi ini saya kasih judul penjaga pintu gitu ya. Kebetulan ini juga bukan settingan. Nah, ibu-ibu suku Yao ini ciri khasnya kalau menunggu atau lagi waktu luang dia membuat sulaman. Sulaman itu yang kemudian seringkali kita lihat dia dijual di toko-toko yang tadi, Om Radit. Di merchandise tadi ya? Betul. Ini kayak ini lobby hotel ya, Jingkek Hotel.
Dan ini apa namanya? Menurut saya cukup ya suasananya Iya, seperti ini. kena banget. Ya. Tapi hampir semua pakai baju kayak gitu ya Om ya? Di sana ya? Sepertinya begitu ya. Apakah itu diminta sama pemerintah atau gimana? Kayaknya ini Ya, makanya baju dari tadi tradisionalnya kayak gitu. dari awal dari porter gitu, kalau aku sih perhatiinnya kayaknya semuanya bajunya begitu gitu. Iya, benar. Kalau ibu-ibu kayaknya harus pakai ini. Kalau Iya. laki-laki warna hitam kalau nggak salah. Oh, oke oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi teras sawah kita udah, kemudian kita masuk ke bukit. Jadi yang Gongsan ini adalah kayak semacam bukit yang lumayan tinggi ya. Bukitnya nggak begitu luas, kayak bukitnya vertikal begitu. Mungkin beda kalau kita naik gunung di puncak Sikunir gitu ya Pak Guru ya. Kalau puncak Sikunir kan jalannya cukup jauh. Kalau ini Ya. benar-benar vertikal begitu Om Radit. Jadi kita datang karena kita ingin melihat sunrise begitu. Jadi kita masih gelap, masih pakai senter. Kita ada jalan-jalannya sih, jalan setapak, jalan apa namanya, tangga begitu. Tujuannya untuk melihat pemandangan gunung dan bukit serta Sungai Li. Kita mulai aja. Wow. Jadi di atas 300 meter tadi ada semacam tempat spot, udah ada pagernya sehingga kita nggak jatuh. Pemandangannya 180 derajat seperti ini, Om Radit. Wih, mantep gini ya. Nah, trekking ke sananya gimana Om? Kan vertikal ya? Ya, nggak terlalu vertikal ya, mungkin 45 derajat, jalan tangga semen begitu, Om Radit. Tangga Bromo gitu ya berarti ya? Semacam itulah, muter gitu. Oh, lumayan ya. Cuman kita kan dalam kondisi gelap ya, sebelum matahari terbit ya, jadi pakai senter lah ya. Oh, jadi nggak terlalu terasa ya Om ya kalau gelap ya? Ya. Nah, ini kita ambil pada waktu bulan Maret, di mana apa namanya kita nggak dapat matahari dan penuh kabut. Mungkin kalau teman-teman yang ikut tidar, Om Aris mudah-mudahan masih ada di sini. Om Aris dapat honorable mention di bulan yang berbeda lah ya. Untuk foto ini tapi ada mataharinya. Oh. Yang foto tidar kemarin Om Aris dapat honorable mention. Kalau ini karena kabut sehingga nggak dapat matahari. Ya, tapi jadi ini banget ya silang itu ya. Gumpalan awannya keren Om. Jadi ciri khas dari Guilin bukit-bukitnya seperti ini Om Radit. Oh gitu. Beda dengan nanti yang di Ciangciaci, bukit beda lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini namanya Sungai Li nih, Sungai Li yang dimana nanti kita akan mengarunginya. Oke. Nah, ini di bulan Oktober. Bisa gini. Foto yang sama. Beda ya? Kenapa? Di bukit yang beda? Apa di bukit yang sama? Di bukit yang sama. Oh, oke. Tapi saya pakai 70-200 berarti ini ya, pakai 200 ya. Oke. Nah, foto yang ini, alhamdulillah ini accepted di Tidar ya, Pak Guru, waktu itu Pak Guru jurinya. Tapi versinya yang ini saya naikin Kelvinnya Om Radit, jadi warnanya jadi orange ya. Agak lebih orange ya. Yang atasnya. Kalau yang waktu Tidar kemarin saya warnanya yang biru. Agak biru. Iya. Ini keren banget ini. Ini mataharinya udah agak-agak di atas sini sih sebenarnya. Jadinya ada refleksi di bawahnya. Iya. Si layering-nya juga jelas banget ya Om ya. Iya. Keren. Dan ini adalah kapal ini sebetulnya, kapal yang lagi berhilir mudik ya. Yang bawah ini. Gede banget berarti ya si sungainya ya? Gunungnya? Si sungainya kan itu kapal kan Om? Iya, kapal. Buat skalanya kan gede banget berarti sungainya. Betul Om Radit. Jadi kalau kita ini karena kita di atas ya, ini benar-benar gunungnya benar-benar serem sih sebenarnya. Tapi aman kan Om?
Aman karena udah ada pagar-pagarnya ya. Oh, udah ada pagar-pagar. Oke. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, ini lokasinya bukan di bukit itu, tapi Oke. kita ada di suatu naik mobil lagi, kita jalan kaki lagi, mungkin 1 kilometer jalan kaki menuju ke lokasi ini. Oh, Jadi lokasi ini ada di suatu desa begitu, kita melihat di pinggir sungai, mungkin langitnya nggak begitu bagus ya, jadi tapi kita dapat ini mudah-mudahan dapat suasananya ya teman-teman ya. iya. Oke, kita lanjut. Ini nggak jauh dari situ, langitnya kembali agak flat begitu, tapi mudah-mudahan hijau-hijaunya agak apa namanya teman-teman bisa merasakan lah. Damai bener. Damai ya dan kembali kita nggak ada suara motor, nggak ada suara Iya, bel gitu ya ya. Allah. Benar-benar enak banget ya. Oke, ini versi hitam putih. Ini saya kasih judul Full of Confidence. Ini nggak jauh dari lokasi tadi. Hmm, Ada tiba-tiba ada pohon yang sendirian begitu ya, dengan latar belakang bukit ya. di bukit. Ih. Nah, kan teman-teman jadi pada pengen ke sana kan, diajak jalan-jalan sekarang. Oke, ini point of interest yang ketiga. Mudah-mudahan teman-teman masih apa namanya masih menikmati perjalanan kita. Kita Ya, menyusuri Sungai Li. Li. Sungai Li ini cukup panjang ya. Mungkin kalau saya lihat di Google sih sekitar 200-an kilometer. Uh, Tapi kita hanya menyusuri sekitar 27 kilometer selama lebih kurang 1 jam lah. ya. Terus berakhirnya di kota Xinping, kota tua. Pakai rakit ya, Om ya? Pakai rakit, karena kita mau moto, satu rakit 3 atau 4 orang lah ya, Oh, biar nyaman buat mototnya ya. biar nyaman. Ya. Tapi sebelum kita berakit, kita menyempatkan diri untuk sunrise dulu nih, Om Radit ya. Oke, siap, Om. Ini dia. Kan bener keren. Ini untuk mencapai ke sini, kembali lagi seperti biasa ya, kalau kita mau berburu sunrise kan, Nah, jam 3, jam 4 udah bangun, kita berlayar dulu nih, lewat sini, kemudian menuju di sini ada kayak semacam, apa namanya, tempat begitu, kita ngumpul di sini, nah baru dipanggil lah si fisherman ini. bentar, itu memang ada ayam ya? Kormoran namanya Om Radit. Oh, oke. Sorry, saya izin. Jadi, konon katanya, Ah, burung kormoran ini yang nangkep ikan, Om Radit. gimana gimana? Jadi lehernya itu katanya ya dulu Ah, lehernya itu dikasih cincin begitu, ah, terus kakinya diikat tali, begitu ngelihat ikan burungnya nyelam, hmm, tapi ikannya nyangkut di leher. Nah, ikannya diambil nih sama 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 pelayannya. sama nelayannya. Ah, Jadi begitu dulu, katanya begitu. Tapi sekarang oh, kayaknya sudah ada jala dan sebagainya. iya lebih lebih ini ya. Ya, Keren lah ya, jadi burungnya namanya burung kormoran. burung kormoran. Tuh Om Alek bukan ayam. Ini ya ini sebetulnya nelayan yang kita kita minta lah ya, kita minta untuk datang gitu ya. Oke. Cuma memang ya ada beberapa foto, cuman mungkin ini yang paling layak untuk kita sajikan lah ya. Jadi ini keren banget ini. Aduh, ya Allah. Oke, kita lanjut. Bentuknya kayak ayam gitu Om Alek soalnya. Iya, betul. Berarti ada yang lebih jelas sih Om Alex. Nah, Nah, soalnya agak sensi kalau Om Alek sama ayam-ayaman itu. Nah, tuh. Terus sekarang bentuknya kayak nah, bebek kan. ini udah agak siangan dikit, mungkin jam berapa ya, jam-jam 7-an begitu kali ya. Dia lagi mamerin burungnya kali ya. Oh, itu belum. Dan di belakangnya ada temennya begitu.
Eh, Oke, jadi Jinak ya. ya mungkin yang saya ingin sharing adalah suasananya benar-benar hening, tenang begitu ya. Nah, Kayaknya kalau kita sambil dengerin musik yang kayak tadi diputerin di pertama kali itu kayaknya enak banget gitu ya. ya, pas kan makanya. Pas banget ya musiknya. Itu jagonya Iko itu. Om Miko, terima kasih Om Miko. Nanti ditolong diputar lagi Om Miko ya. Iya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ya. Ini udah agak siangan, saya pakai high key. High key, Kena banget ini. ya belakangnya kayak gini. Ini hurufnya mungkin jangan dicari di Google Translate ya, karena artinya beda. Mudah-mudahan artinya sih nelayan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau BBS ini Wahyu Budi Sulistyo ini udah pasti. Atasnya. Mungkin di sini kita tanya teman-teman, mungkin ada yang ngerti. Ada yang ngerti. Kayaknya ada teman saya kayaknya kelihatan nih. Bagi yang ngerti saja. Bagi ngerti saja ya Om ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita yang menyusuri tadi pakai rakit. Ini ada teman-teman kita. Jadi tadi jaraknya sekitar sepotong saja 27 km sekitar. Udah pakai mesin ya Om? Kenapa? Udah pakai mesin ya rakit ya, bukan yang. Ini udah bener rakit. Kalau enggak nyampainya besoknya nih. Ya. Kan kira beberapa daerah gitu yang masih benar-benar masih yang pakai apa bambu panjang itu loh. Oh, oke. Tapi kayaknya kalau sungai segede gini mah PR juga sih. Iya. Oke, ini kembali ini bulan Maret jadinya kabut ya. Kabut dan sungainya juga nggak bening gitu ya, nggak kayak di New Zealand kayaknya Bu Kiki ya. Oke. Oke, ini accepted udah di apa namanya lanjutkan ya, di KPI. Ya. Nah, ini untuk foto ini mungkin saya pengen sharing ini kata saudara begitulah. Ini katanya fotonya ini membawa keberuntungan nih, Om Radit. Saya juga bingung. Gimana tuh Om? Ceritanya gimana tuh Om? Boleh. Jadi ada 8 kah? Saudara saya kebetulan dia warga negara di Belanda ya, begitu lihat foto ini bukan edit kan? Ya edit hitam putih. Kenapa Om? Saya bilang, ini membawa keberuntungan nih. Coba dilihat ini awannya. Ini bentuk apa nih? Naga katanya. Waduh, bener juga ya. Oke, nanti saya pajang di rumah deh. Iya juga ya. Oke ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Ini. Jadi karena latar belakangnya butek, jadinya foreground-nya kelihatan bagus gitu ya. Oh itu burung. Ini burungnya kelihatan nih Om ya. Gede nih. Burungnya kayak bebek Om Alek, bukan kayak ayam. Iya. Jadi kita sebelum kita sampai ke Singping kita mendarat dulu, foto-foto dulu lah. Oke, ini foto dokumentasi kita kita nyampe di kota Singping. Awalnya kita bingung ya, nih apa yang mau difoto gitu ya. Karena benar-benar kota tua begitu ya, Om Radit. Dan ini dia juga jualannya aksesoris yang sederhana begitu ya. Ya. Nah ini rombongan nih teman-teman, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang belanja, ada yang mampir minum. Nah ini saya berjalan aja sih menyusuri lorong-lorong ini sambil berharap ada objek-objek foto yang bisa di-storekan ke ujiannya Pak Guru gitu ya. Untuk warga-warganya gimana Om di sana Om? Welcome apa? Warganya welcome ya. Cuman mayoritas memang udah usia lanjut ya. Mungkin katanya yang muda-muda itu udah ini ya, udah yang merantau di tempat di kota begitu ya. Sepi sih, kondisinya memang sepi. Oke, saya lanjut ya. Karena yang mudanya merantau ya Om ya. Betul. Dan kota-kotanya tua begini dan
dan bentuknya kayak ruko-ruko gitu ya, tapi ini sebetulnya rumah sih. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini mungkin foto karya yang saya temu di sana. Saya ada 2 anak kecil. Oke lah, saya sebut 2 sekawan gitu ya. Banget. Pakai foreground-nya gerobak begitu. Dia lagi jalan berdua. Oke, saya ambil fotonya. Mudah-mudahan bagus ya, Pak Guru ya. Nah, ini saya sebut home alone, ibu-ibu ini diam aja saya foto begitu Om Radit. Kayaknya sendirian begitu ya. Nah, pas yang ini Om, pas motret Om ngambil ini, ada penolakan apa gimana nggak komen dari si ibu itu? Biasanya Kalau kayak ibu beberapa ini, teman-teman. kalau ibu ini seingat saya enggak ya. Kayak pasrah aja sih. Pasrah. Pasrah aja. Ada beberapa sih yang tiba-tiba enggak gitu ya. Ya, Kalau ibu ini kayaknya apa namanya, nggak apa-apa begitu apa ya. gitu. Jadi objek-objek yang saya temui ya seperti ini sih Om Radit. Nah, ini termasuk ini juga bapak-bapak lagi menunggu. Ini ternyata dia jualan tongkat dan yang depan ini Om Radit pernah main ini nggak Om Radit? Ketapel Om? Ah, betul. Wah. Ini yang digantung-gantung ini ketapel nih. Oh gitu. Nah, saya iseng ya karena saya ingat dulu saya pernah membuat ketapel, buat sendiri pakai batang jambu air, jambu biji gitu. Saya beli satu nih Om Radit buat ponakan saya yang waktu itu masih SMA. Wah, mantap kali. Rupanya anak zaman sekarang nggak ngerti ini buat apa Om. Mari kita ajarkan anak-anak sekarang bermain ketapel. Padahal dulu kita buat sendiri. Iya. Buat sendiri. Dulu jadi sendiri. Oke, ini jadi saya ambilnya memang apa ya namanya ya, angle-nya langsung aja gitu ya. Jadi warnanya juga kusem, jadi saya buat hitam putih. Ini dia lagi main musik. Saya kasih judul Street Musician. Bapak-bapak ini di pojokan begitu. Ini mungkin human interest ya kategorinya ya. Ini juga, jadi kita di lorong-lorong tadi ada pintu yang kebuka, ya saya nyelonong aja, saya foto nih. Ini yang menarik adalah di setiap rumah di dalam situ ini ada fotonya Mao Zedong ya. Iya. Oh, selalu ada itu? Selalu ada. Kayaknya apa ya, kayak ini sendiri ada mereka ya. Dan ini bapak-bapak ini nggak sadar kalau saya foto karena lagi tidur. Ya iyalah, kan lagi tidur. Iya. Dan benar-benar aroma tuanya kelihatan ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, seandainya ada kerumunan, mereka kebanyakan yang saya temui dia lagi main kartu. Dan dia diem aja sih saya foto begitu ya. Oh, nggak ada masalah misalnya. Nggak ada. Jadi oke-oke aja begitu ya. Mungkin karena sendirian ya, kecuali kalau rombongan kali ya. Oh iya. Karena saya. Oh, berarti pas sampai sini Om misah sama beberapa teman-teman yang lain. Iya, karena masing-masing. Jadi sembari dari awal perjalanan tadi itu relatively paling seandainya berombongan ya 2-3 orang. Rata-rata sih pisah-pisah ya. Dan masing-masing tertarik dengan hal-hal yang berbeda ya Om Radit ya. Iya, betul. Ini saya buat hitam putih biar lebih kelihatan tua gitu ya. Sepedanya juga dukung banget ya. Kenapa? Sepedanya juga dukung banget ya. Iya. Sepeda tua gitu ya, sambil main, sambil ngerokok begitu, kayaknya damai banget ya. Saya lanjut ya. Ya Om. Ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kalau ini sih ibu-ibu nih kayaknya sambil arisan gitu kali ya, main kartu juga. Kembali ya pintunya agak kebuka begitu, saya nyolong-nyolong saya. Iya, semuanya ada foto itu ya. Iya.
Saya lanjut ya. Oke, iya Om. Nah, ini kayaknya foto terakhir ya untuk sesi Guilin. Di Ya. sini saya tiba-tiba nemu, menurut saya sih sapu ya, tapi nggak tahu ya apakah ini biji-bijian yang dijemur atau nggak, saya nggak tahu. Tapi Oh, kayaknya ini sapu ya. Sapu antik lah saya kasih judul ya. Made in China gitu kan. keren. Minimalis kali ini, kategorinya adalah Ini foto kayak minimal. tanaman apa? Tanaman padi ya, Om ini? Nggak tahu kayaknya Oh, biji-bijian. digabung kayak jadi sapu gitu ya. Iya, sapu nih kayaknya. Oke, jadi kita udah melihat betapa Keren. apa namanya Guilin dan kota tuanya. Tapi jangan salah, ini foto yang terakhir mungkin agak mengagetkan. Ternyata di sana Uh, sebetulnya lokasi yang Guilin tadi, sawah-sawah itu dan kota Xinping, kita tidak menemukan tempat modern ya, tapi ternyata oh, sebetulnya di kota Guilinnya sendiri udah modern, Om Radit. ada McD dong. Dan ini di belakang ini ini hari terakhir nih sebelum kita balik ya. Hari terakhir. Jadi di sini kita toko-toko souvenir, Semua. kaos dan sebagainya. Saya nemu kaosnya Tintin di sini. Oh, Jadi kayaknya ya pelajaran yang kita petik ya di sana, kalau kota-kota yang bagus, kota-kota yang tua memang ya. sengaja dibiarkan tua gitu ya. Tidak ada tiba-tiba di tengah sawah ada Indomaret gitu ya. Jadi bener-bener Bener-bener. bener-bener Jadi, tradisional terus gitu ya. ya, mindsetnya tadi kan damai, pedesaan gitu. Begitu foto ini, oh, udah Iya, udah McD udah masuk. Mungkin ada beberapa makanan di situ kan. makanan. Jadi di sini kita juga apa namanya ya, ini beli beli oleh-oleh nih hari terakhir kita ada di sini. Eh, Mungkin capek pasti ada di situ. itu yang Guilin ya. Ya. Sekarang kita ke yang Changchace. Nah, eh, Changchace itu ada di mana? Mungkin biar teman-teman bisa ini. Changchace itu rupanya persis di atasnya Guilin. Oke. Nggak terlalu Jadi jauh berarti ya. ya di atasnya Guilin. Cuman untuk menuju ke sana, sorry, kita terbangnya dari Hong Kong, Om Radit. Jadi dari Jakarta ke Hong Kong, baru dari Hong Kong ke Changsha kita naik Dragon Air. Jakarta Oh. Hong Kong kita pakai KT Pacific, kemudian Hong Kong ke Changsha. Kembali lagi Jakarta Hong Kong malam, Hmm. jadi kita nginep di Bandara Hong Kong karena besok paginya kita lanjut Ke Changchace. ke Changchace. Ini juga kota kabupaten di sana. Oke, Changchace ini saya fokusnya untuk disajikan di sini ada dua, yaitu Changchace National Park, itu terkenal dengan lokasi syutingnya Avatar. Oh, oke oke. Avatar yang kayak manusia itu Iya, ya. iya betul. Dan Yang kemudian maraton ya. yang kedua adalah kota Fenghuang, kota tua. Hmm. Kita mulai dengan Changchace ini. Oke. Ini lebih kurang 5.000 hektar dan cukup tinggi. Mungkin kalau kita boleh bandingin dengan Guilin, capeknya adalah lebih capek di Changchace nih, Oh, jalan kakinya. oh gitu. Karena jalannya jauh, Hah? dan untuk menuju ke lokasi tadi cukup tinggi ya, lebih ke arah vertikal-vertikal lah naiknya ya. Oke, trekkingnya agak lumayan berarti Om ya. Agak lumayan. Kita mulai dulu. Wih, di layering mantap kali. Ini udah accepted sama Pak Budi yang gold. Oke. Oh, udah gold masuk ya Om. Ini udah masuk yang di gold. Ini sebetulnya di luar area Taman Nasional. Ini di halaman belakang rumah penduduk. Kita ngambilnya. Oh. Jadi tipikal batunya seperti ini yang depan ini, tapi kita lebih menonjolkan layer-layer yang di belakangnya ini. Ada berapa puluh layer di belakangnya ini. Cakep, cakep banget.
Kalau ini dari bawah Om ada transportasi ke atas nggak? Jadi ini kebetulan di rumahnya itu kita naik mobil, Oke. kayak guide-nya tahu bahwa di belakang rumah ini ada pemandangan bagus. Kita jalan yang mungkin ada beberapa ratus meter ke halaman rumah penduduk itu. Hmm. Jadi udah sejajar sama ini sih, udah bukit-bukit begitu Om. Oh, jadi turun mobil udah sejajar sama ini ya? Nah, cuman Oh, cuman masuk lah, masuk dan naik turun sebentar lah ya, ya nyari spot lah ya. nyari spot ya. Oke, ini sebetulnya yang tadi Taman Nasional tadi itu isinya batu-batu seperti ini Om Radit. Keren lu. Dan bisa dibayangkan ini nggak hanya satu titik ini aja, kanan kiri 180 derajat, bahkan mungkin di belakang kita batu aja semua kayak gini. Hmm. Uh, Oh, keren mungkin ini. yang perlu saya ceritakan, batu ini tinggi banget ya. Dan kalau kita melongok ke bawah, ini kayak jurang. Jadi kita berada di suatu bukit yang ketinggiannya sejajar lah sama batu-batu ini. Wih, kamu juga ya? Jadi kita naik ke suatu bukit, kemudian pemandangannya adalah batu-batu seperti ini. Ini yang dipakai si syuting Avatar itu ya? Nah, di salah satu tempat itu inilah yang dipakai sebagai syuting. Wow. Terus terang sih, kalau buat saya, ya diperlukan daya khayal tinggi ya. Ini apanya yang dipotret begitu. Oh, pas di lokasi ya Om ya? Iya, karena bingung nih batu-batu Iya, aja bener-bener. semuanya. Dan serem sih kalau buat saya ya. Karena di belakang itu ada tembok, kayak tembok batu gitu ya. Dan batu-batu. Oke ya, kita coba next ya. Oke. Nah, ini suasana maghrib gitu ya. Ini saya bilang dua sejoli karena batu ini kayaknya berduaan terus ya dari berdiri sampai kapan gitu. Nah, tapi ini kembali lagi ya, kita kan harus punya daya imajinasi begitu ya. Ternyata ini sebetulnya nggak sendirian sih Om Radit. Begitu siang saya foto lagi, ternyata dia temannya banyak sih. Oh, iyalah. Temannya banyak nih. Ini kanan kirinya juga masih banyak. Keren ini. Ya, ini saya kasih judul kerumunan lah ya. Keren Saya lanjut ya. Ini juga saya udah nggak tahu ngasih judul apa karena kita layer-layernya ya, saya ngambil layer-layernya. Itu memang si batunya coloring beda ya Om ya? Agak merah gitu ya? Iya, ini karena ini sebetulnya agak-agak ini sunset apa sunrise saya agak lupa nih. Oh sorry, ini menjelang maghrib nih. Oke. Jadi warna sebelah kanan ini ada matahari. Saya naikin apa namanya saturasinya. Saturasinya naik. Nah ini ada gerombolan batu saya buat hitam putih lah ya. Nah ini di tempat yang lain agak jauh. Ini kata penduduk setempat. Ini batu yang terkenal dengan nama ibu-ibu yang sedang memintal. Terus terang saya imajinasinya oke lah, saya ikutan moto lah ya. Karena ribuan batu Om Radit, jadi ada batu-batu apa di situ. Terus terang bingung ya, ini batu apanya yang dipotret gitu ya. Tapi ini terkenal dengan di sana sebagai sang peminta. Ini gede banget Om Radit. Dan ini jarak jauh sih kita ambilnya. Berarti pakai tele ya ini? Pakai tele, betul. Itu memang ada warna apa? Daun yang beda gitu. Iya, iya betul. Iya. Warna ada yang merah-merahnya begitu ya. Ini mungkin jaraknya bisa 200-300 meter dari kita ya. Wih, jauh kali. Cukup jauh. Oke, ini juga batu-batu lagi, kumpulan batu-batu. Dan di sini mungkin yang saya ingin sampaikan ada layer-layer lagi gitu ya. Batu-batunya keren. Kayak disebit-sebit gitu ya Om batu-batunya ya. Iya. Ini foto-foto ini batu-batu lagi.
Tergantung daya khayal kita, Om Radit. Kalau kita lihat ke bawah sih masih dalam ya. Masih dalam ya. Jadi emang terkenal dengan karakter batu-batu kayak gini berarti ya, yang dibuat Iya. film. Wih, keren nih. Ah, Sunrise. ini enggak, ini senja nih. Sunrise Oh. kita nggak ada sunrise di Oh, sini. nggak ada sunrise, sunset berarti. Karena batu-batu ya, penuh batu-batu ya. Ya, satellite-nya kuat banget gitu, keren ini. Iya, ini saya buat hitam putih. Nah, ini yang ya pagi ya ini. Jadi pagi berkabut, mungkin ini satu-satunya yang pagi yang menurut saya cukup bagus untuk ditampilkan di sini. Oh, ini paginya. Jadi di sela-sela kabut-kabut gitu. Nah, tadi kan Om ada kalau perhatiin ada yang senja atau sunset. Terus yang ini pagi. Berarti Nginepnya ada di hotel di seputaran situ. oh, nggak jauh berarti ya. Jadi kalau Naik kita mobil lah ya, mungkin sekitar berapa ya, setengah jam gitu kali ya. Cuman jalan kaki menuju sininya, Om Radit, yang PR-nya ya. Yang berat. Saya lanjut ya. Ya. Wow. Nah, ini di lokasi lain. Ini sebetulnya di bukit, di gunung apa ya, Tianmen atau apa gitu ya. Keren. Tapi mohon maaf, saya nggak banyak explore di sini. Saya hanya ada 2 foto. Jadi ini kita naik. Ini saya ambil ketika naik cable car, turun dari pintu langit. Jadi ini berangkatnya naik tol, bukan tol, jembatan ini muter-muter tadi menuju, istilahnya di sana adalah pintu langit. Nah, ini berjalan pulangnya. Jalan pulangnya kita dapat spot ini. Nah, pintu langit apa? Ini di gambar berikut ini. Keren. Ih, keren banget. Jadi ada suatu tempat di mana gede banget dan kita, istilah mereka pintu langit. Karena mengarah ke sana ya si tangganya. Betul, dan ini tinggi banget ini Om Radit. Wah, ini sampai atas. Kalau Arya, aku, Om Endik, boros ini mah. Nah, tapi rupanya sebetulnya ada elevator nih Om Radit. Di dalam gunung ini, sebelah kanan ini ada elevator. Oh. Kita naik elevator sih sebenarnya. Oh, enggak jalan ke situ. Nah, kita naik elevator, kita cuma ngambil ini aja. Cuman, mohon maaf, saya cuma nampilin 2 foto ini aja. Jadi ada elevator ke sini. Nah, nanti di sini juga naik lagi, ada tempat di mana kita waktu itu sayang sekali karena baru dibuka rame. Itu tempat di mana ada jembatan yang terbuat dari kaca, Om Radit. Oh, yang menjorok gitu ya, Om ya? Yang menjorok, yang pada ketakutan itu. Nah, itu di sini sebetulnya areanya. Saya nggak nyobain karena udah capek dan antri. Padahal sayang ya kalau dilewatkan waktu itu ya. Iya. Jadi tadi kata ada komen dari Bu Rata juga seperti nonton Lord of the Ring. Batu-batu tadi. Oh gitu ya, Lord of the Ring ya. Oke. Saya lanjut ya. Ya. Nah, ini udah mendekati akhir, foto-foto akhir. Setelah 2-3 hari di situ di Changjiajie, kita berakhir di kota tua Fenghuang. Fenghuang itu kota tua, kalau kita lihat di Google, di tahun 1700 di tepi Sungai Tuo. Nah, kita datang siang, ini di atas jembatan. Jembatannya ramai, sebetulnya ada mobil-mobil. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, seperti kota tua Xingping, ini kanan kiri ini adalah kota tua tadi. Kota tua. Di sini saya ngambil dari atas biar bisa teman-teman bisa melihat landscape yang secara menyeluruh ya. Ini nanti belok ke kanan, ini kira-kira masih ada 1 atau 2 kilometer, masih jauh lah di dalam sana. Nah, untuk masuk area ini
mobil diparkir. Jadi ini mobil modern lah ya, mobil-mobil itu diparkir, tapi kita nggak boleh masuk sini mobilnya. Kita harus bayar tiket masuk lah untuk bisa masuk ke Kota Tua. Pada waktu itu yang saya dengar sekali masuknya itu, saya lupa, mungkin nanti kita tanya Om Aris kalau masih ada, sekitar 1 jutaan ya sekali masuk. Masuknya? Masuknya. Jadi kalau masuk, mendingan jangan keluar dulu. Mendingan jangan keluar, karena kalau masuk lagi 1 juta lagi. Oh gitu. Apa yang kita lihat ya, nanti kita teman-teman lihat, sebetulnya kalau siang ya kayak gini, pemandangannya jelek lah ya kalau menurut saya ya. Jadi sepanjang sungai ini rumah-rumah penduduk. Itu memang warnanya hijau ya, Om? Di ini. Iya, warnanya warna nggak jernih ya sungainya. Ya. Tapi jadi bagus. Jadi bagus fotonya. Nah, di balik ini panjang ya, cukup panjang kalau kita mau menyusuri ini. Di baliknya ini sebetulnya ada toko-toko Om Radit. Oke, ini kalau kondisi siang ya, kondisi siang sebetulnya, makanya ini saya masih masukin ke kategori dokumentasi aja ya, nggak saya kasih nomor lah ya. Ini kondisi siang hari kayak gini, ada perahu gitu ya, karena mobil nggak boleh masuk gitu ya, masuk seperti ini. Nah, ini juga di sisi yang lain, di saat siang hari kayak gini, saya lanjut ya. Ini juga seperti ini ya, kondisi siang hari. Pertanyaannya, lalu foto apa yang diambil gitu kan kalau siang begini ya? Nah, rupanya alhamdulillah saya nemu ya, kembali lagi ke human interest ya. Ada bapak-bapak yang lagi ngelamun gitu ya. Saya buat hitam putih, Om Radit. Perahunya bagus aja. Dan kebetulan ada apa yang namanya ini ya, leading line lah dikit-dikit lah, sama ini horizontal, kemudian saya hitam putihin. Nah, ini juga ada yang lagi melukis di Kota Tuwo. Jadi ini kita kan di pinggir Sungai Tuwo ya namanya ya. Ya. Jadi saya ambil Mbak ini lagi melukis gitulah. Ini kondisi siang nih ya. Jadi kalau siang memang seperti ini. Nanti saya tunjukkan kalau sore atau malam ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Sebetulnya cukup menarik kita eksplor karena di pinggir jembatan tadi, di pinggir sungai, agak masuk ke gang itu sebetulnya penuh dengan pertokoan. Nah, ini bedanya kalau kita fotografer, jadi kita nggak sempat belanja-belanja nih Om Radit nih. Dari moto-moto. Kita mikirnya apa yang mau difoto ya. Kapan kalau kita ke sini, belanja gitu. Kita nggak usah moto kali ya. Nggak mungkin kali ya. Oke, ini apa namanya, toko-toko lah di sepanjang tadi. Jadi sebelah kanannya ini sungai. Nggak semua jalan sih. Tapi ada sebagian besar itu sebetulnya di bagian dalamnya itu adalah toko-toko. Ini yang masuk bayar 1 juta itu, Om? Betul, masuk di dalam area itu. Yes, Om Aris komen, ini bayar 1 juta buat 3 hari, sekarang sudah gratis katanya. Oh, alhamdulillah. Berarti kita sana lagi ya, Om Aris. Berangkat lagi, Om Aris. Alhamdulillah kita bisa ke sana lagi kalau lebih sering ya. Oke, terima kasih Om Aris. Nah, ini paginya nih. Jadi di ujung tadi belok mbak-mbak yang lagi ngelukis tadi di ujung sana. Ini pagi di Sungai Tuwo ya, kita dapat semburat apa namanya, semburat mataharinya dan dengan bangunan khas Minangnya. Kita lanjut ya. Ini juga ada refleksinya. Ini jam berapa kira-kira, Om? Yang mungkin jam-jam setelah dari sana ya. Jadi yang tadi itu agak masih ini jembatan yang ini masih sana. Nah, ini agak ke arah barat, arah mana nih tadi?
menuju ke menuju ke arah parkiran perahu tadi nih. Ya, Jadi mungkin sekitar jam 6 jam 7 lah ya. Jam 6-an kali ya ini ya. Oke. Dapat refleksinya. Keren. Nah, Keren banget. ini sebetulnya kan pemandangan yang tadi siang flat tadi, ini malamnya seperti ini. Jadi kalau malam semuanya bermandikan cahaya, Om Radit. Keren ya. Beda ya. Memoarnya begitu ya, Om. Keren banget ini. Jadi rupanya sama pemerintah Cina sana ya, sepanjang jalan Kota Tua tadi dipenuhi dengan lampu. Jadi bagus banget. Jadi ini ya, nih kebetulan saya mengambil posisi yang hampir mirip ya. Siang hari saya ngambil di sebelah sini. Oke. Nah, nggak bagus lah ya. Begitu malam lampunya semua dinyalain. Keren banget. Dan beda banget ya. Dan kalau malam ada perahu itu nggak, Om? Nah, perahunya udah diparkir, Om. Mungkin karena bahaya kali ya. Ya mungkin ya. Jadi perahunya diparkir. Ini kan itu perahu wisata kan? Mungkin perahu wisata, mungkin juga perahu ini karena orang-orang transportasinya pakai ini juga. Oke. Nah, oke. Ini agak di pojokan yang tadi kita ada mbaknya tadi. Mbaknya tuh tadi berdiri di sini nih. Foto tadi arah ke sana, arah ke kanan ya. Nah, ini di dekat perahu parkir. Ini namanya Wanming Pagoda yang didirikan tahun 1776. Ini persis sunset ya. Saya dapat lampunya udah nyala, birunya dapet. Mantep banget ini. Dan sayangnya karena ini jaraknya jauh dan kita melalui lorong-lorong tadi, mungkin kalau kita ingin mengejar birunya langit, begitu sampai sini udah gelap gitu kan. Jadi otomatis kita hanya 2 malam di sini, ya udah kita di sekitaran sini ngambil foto ini. Ini masuk ini juga ya? Apa ujian? Ini udah masuk gold. Gold. Oke. Ini udah accepted gold. Oke, foto berikutnya. Wow. Ini perahunya udah diparkir. Ini accepted gold juga, Ini accepted juga. Aduh, iyalah. Bagus begini. Udah accepted gold. Yang perahu-perahu yang tadi jalan itu ya, Om ya? Iya. Ini ya. Perahu-perahu yang tadi jalan, yang siang hari kayaknya agak flat begitu. Begitu malam, kanan kirinya ini lampu semua sampai ujung. Sayangnya karena kita udah capek ya, karena kita udah naik-naik gunung-gunung batu-batu tadi, di sini sebetulnya udah sisa-sisa tenaga sih. Jadi kita nggak bisa explore lebih jauh karena udah capek ya. Ini begitu kita kesini, kita mau balik ke hotel, akhirnya matahari langitnya udah keburu hitam ya. Jadi banget ya, udah gelap banget ya. Ini mungkin foto-foto awal tadi kan ada rumah-rumah di dalam posisi siang. Ini foto terakhir ya, Om Radit. Gitu. Ini saya kasih judul Jembatan Bersinar lah ya, ini karena ini jembatan ya. Jadi begitu teman-teman semuanya. Itu oke, makasih. Mau baca ada pertanyaan dari Ibu Ratna, Om? Oke, sebentar. Ini foto terakhir untuk ucapan terima kasih teman-teman yang masih sampai malam. Iya. Ini saya ada foto terakhir. Foto drivernya Gosen, ini dia lagi ngirim barang, mungkin teman-teman bisa kenal ya. Nah, inilah dia. Mana? Driver Gosennya ini yang lagi terbang.